Halo semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Angelim, absen 1. Nama saya Efrina Tania, absen 6. Nama saya Francisca Gunawan, absen 8. Ini adalah link artikel yang kami dapatkan dan kami jadikan sebagai bahan diskusi kami. Dan ini adalah judul artikelnya. Formapi, kinerja DPR periode 2014 hingga 2019 buruk. Dan ini adalah sekilas bacaan artikel tersebut. Berikut adalah beberapa tugas dan wewenang DPR. Yang pertama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Yang kedua, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Yang keempat, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait dengan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Dan ini adalah hasil analisis kami. Pertanyaan pertama, apakah hal yang terdapat dalam artikel tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang DPR? Menurut kami, setelah kami membaca artikel tersebut, bahwa DPR masih belum bisa melakukan tugasnya dengan baik. Karena dijelaskan dalam artikel tersebut bahwa DPR masih belum bisa mengelola dan mengatur kinerja kerja anggotanya. Jadi sudah ada kemungkinan bahwa DPR belum bisa melakukan tugasnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Evelyn, seperti tugas apa yang masih belum DPR lakukan dengan baik dan kekurangan-kekurangan DPR periode 2014 hingga 2019. Beberapa bukti yang kami dapatkan yaitu anggota DPR bermain handphone pada saat rapat sedang berjalan. Dan juga dapat kita lihat pada gambar bahwa ada juga anggota DPR yang sedang menguap dan ada juga yang tertidur pulas. Sedangkan pada foto di sebelahnya dapat kita lihat bahwa pada saat sidang paripurna, banyak sekali anggota DPR yang tidak hadir sehingga bangku tersebut kosong. Bukti lainnya yang kami temukan yaitu dikutip dari artikel tersebut, dikatakan bahwa DPR juga dianggap lemah dalam memberikan kesimpulan atau rekomendasi kepada pasangan kerjanya. Selain itu, DPR juga tidak memanfaatkan hak interpelasi, angket, atau menyatakan pendapat bila tidak puas dengan penjelasan kementerian atau lembaga pasangan kerjanya. Tak hanya dari segi fungsi, Formapi juga menilai bahwa kinerja buruk DPR diperparah oleh citra kelembagaan parlemen yang dihiasi banyak penyimpangan anggaran, pelanggaran kode etik, dan kemalasan yang melekat. Dan juga, dikutip dari artikel tersebut, dikatakan bahwa Lucius menerangkan minimnya RUU yang dihasilkan DPR di tahun 2014 sampai 2019 disebabkan berbagai alasan, yakni perencanaan yang tidak terfokus, tidak terarah, dan tidak sistematis, tradisi memperpanjang proses pembahasan legislasi setiap masa sidang, dan bebasnya aturan terkait durasi pembahasan RUU di DPR, terlalu banyak kegaduhan yang menyedot waktu dan energi, gonta-ganti ketua DPR, dan lainnya. Dalam fungsi anggaran, Lucius juga mengkritik defisit anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Lucius, membekaknya utang akibat defisit yang terus meningkat tidak dikritisi oleh DPR. Padahal, dia berpendapat bahwa DPR mengetahui utang yang meningkat akan menyebabkan ambruknya keuangan negara. Pertanyaan nomor 2, menurut kalian apakah DPR RI telah melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya? Menurut kami, 3 hal yang menjadi bukti bahwa DPR tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Yang pertama, UU tentang pemerintahan daerah serta UU yang disahkan secara mendadak tanpa dimasukkan ke prolegnas prioritas dan dikebut penyelesaiannya. Maksudnya adalah
Dalam pasal 17 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa rancangan undang-undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah harus disusun berdasarkan program legislasi nasional. Ini berarti bahwa setiap rancangan yang diajukan oleh DPR, Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah terlebih dahulu harus dimasukkan dalam program legislasi nasional. Karena program tersebut mengandung cita-cita yang secara rasional ingin dicapai di berbagai bidang dalam kurun waktu tertentu, hanya untuk keadaan atau kondisi tertentu. DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar program legislasi nasional, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 3. Yang kedua, anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya dan tidak dikritisi oleh DPR. Maksudnya adalah seharusnya DPR menjalankan salah satu tugasnya di bagian anggaran, yaitu menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. DPR tidak boleh diam saat mengetahui utang negara meningkat karena dapat menyebabkan ambruknya keuangan negara, dan juga hal tersebut merupakan kepentingan masyarakat. DPR sebagai perwakilan rakyat seharusnya memikirkan kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga adalah dari 9 tim pengawas dan pemantau yang dibentuk sampai 18 September 2019 yang sudah menyampaikan laporan kinerjanya hanya ada 6 tim. 2 tim belum melaporkan dan 1 tim yang tak jelas nasibnya. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, salah satu tugas dan wewenang DPR terkait fungsi pengawasan ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. DPR seharusnya melakukan kunjungan kerja atau kunker untuk mengawal serta mengkoreksi kebijakan pemerintah agar terus sejalan dengan keinginan rakyat. Apabila sudah dibentuk tim pengawas dan pemantau, seharusnya juga bisa melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang tercantum dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.